Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita tadi sampai ke penelitian tadi menurut Judith. Menurut Judith ya. Oke, jadi sebuah kalau teman-teman tadi saya mau mengambil tentang penelitian secara kuanti, teman-teman hanya cukup mengambil sampel dalam satu kelurahan tentang sensus penduduk, misalnya kelurahan di mana teman-teman berada. Dari situ teman-teman data itu bisa langsung digunakan untuk melakukan riset. Hanya cukup itu saja teman-teman ambil, kemudian teman-teman lakukan penelitian di satu kotak tersebut atau satu kelurahan tersebut, itu sudah cukup untuk mewakili uh, dari penelitian secara kuanti. Tapi kalau teman-teman mau mengambil secara kualitatif, berarti teman-teman harus mampu untuk mencari sumber data, harus mampu untuk bisa menginterview, kemudian membuat kuesioner, kemudian melakukan angket, lain dan sebagainya yang bisa teman-teman gunakan. Oke, di sini untuk selanjutnya menurut pakar komunikasi dari Kirk and Miller, bahwa penelitian di sini adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kaitannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Oke, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa memang penelitian kualitatif itu kompleks, general, lebih secara terperinci dan jelas. Bukan berarti penelitian secara kuanti juga tidak lengkap dan jelas, tetapi lebih ke banyak narasi deskriptif atau naratif yang ada di dalam penelitian kualitatif. Oke ya, di sini saya rasa sudah cukup paham. Kemudian selanjutnya untuk pakar komunikasi menurut Bogdan Diken juga menginformasikan bahwa penelitian kualitatif itu berupa data deskriptif ya. Jadi penjabaran, penggambaran bisa dalam bentuk ucapan, orang-orang yang diamati dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian menurut Strauss and Corbin juga bahwa penelitian kualitatif di sini adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan. Penemuan kemudian menghasilkan peneluran yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statik atau cara lain dari kuantifikasi. Intinya bahwa sebuah penelitian kualitatif ini hanya bisa digunakan secara dalam bentuk penjabaran, mencari sumber informasinya di lapangannya secara detail, secara terperinci, secara ringkas dan secara jelas, bukan berupa dalam bentuk hitungan statik ya teman-teman ya, bukan secara hitungan statik dengan cara dari kuantifikasi. Artinya adalah hitungan-hitungan di dalamnya. Menurut David Williams juga penelitian kualitatif di sini adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alami. Itu juga bisa kenapa? Karena biasanya orang yang mengambil penelitian secara kualitatif orang yang sudah pernah bisa merasakan apa yang pernah dia ingin ditelitinya. Contohnya, misalnya, saya kemarin waktu tesis S2 mengambil tema tentang Ipin Upin, teman-teman. Kenapa saya mengambil tema tentang pengambilan tesis saya mengambil tentang Ipin Upin? Karena selain saya terbiasa menonton karena anak-anak saya menyukai dari Ipin Upin, sehingga saya tertarik untuk melihat sejauh mana sih pengaruh Ipin Upin ini terhadap minat si penonton. Kenapa sih di dalam film ini begitu begitu banyak sumber-sumber edukasi di dalamnya sehingga membuat anak-anak tertarik lebih dalam lagi untuk bisa memahami dan menonton film ini secara terus-menerus walaupun dilakukan secara berulang-ulang ya teman-teman. Dan jangankan anak-anak, untuk dewasa pun dengan menonton Ipin Upin tuh bisa walaupun dilakukan secara berulang-ulang itu tidak ada rasa bosan di dalam menonton film tersebut. Nah, hal itu yang menjadi minat ketertarikan seorang peneliti yaitu saya untuk mengambil sebuah penelitian kualitatif di mana versi film Upin Upin ini bisa menarik tidak saja hanya untuk anak kecil tapi juga untuk orang dewasa dan orang tua. Seperti itu contoh dari pengambilan dari penelitian secara kualitatif ya. Bahwa penelitian secara kualitatif di sini bisa berdasarkan dari pengalaman, bisa berdasarkan dari rasa minat yang sama, keinginan yang sama, kemudian tujuan yang sama, sehingga membuat penelitian menjadi lebih mudah untuk bisa kita proses.
Karena sebuah penelitian, jika teman-teman ingin mengambil sebuah penelitian, sebaiknya mengambil sesuatu hal yang kita sukai, teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman mengambil tema, misalnya teman-teman orangnya senang traveling, sesuatu senang yang adventure, yang high risk. Kemudian teman-teman mengambilnya tentang penelitian yang tentang pajak, yang teman-teman bukan berada di bidangnya, kemudian tidak menyukai tentang hal hitungan dan lain sebagainya. Itu saya rasa jangan teman-teman ambil untuk mengambil skripsi seperti itu, karena itu akan menyulitkan teman-teman juga nantinya. Apabila kita mengambil satu judul yang tidak kita sukai, tetapi hanya mengikuti tren misalnya, atau hanya mengikuti keinginan dosennya, itu teman-teman akan sulit dan akan lama untuk bisa menghasilkan sebuah skripsi yang memang perfect atau sempurna menurut teman-teman. Jadi saya rasa teman-teman sudah cukup paham untuk bisa mengambil judul skripsi dari mulai saat semester ini, karena teman-teman sudah mau semester akhir ya. Di semester besok teman-teman sudah harus menyusun skripsi dengan baik. Nah, di semester 6 ini teman-teman bisa mengambil judul yang memang teman-teman kuasai dan memiliki minat, tujuan, dan isi yang sama dengan keinginan dan cita-cita dari teman-teman. Semoga dipermudahkan ya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan nih. Selanjutnya, instrumen penting dalam penelitian kualitatif ini tidak bisa teman-teman hilangkan. Teman-teman harus gunakan penelitian instrumen-instrumen di dalamnya untuk digunakan dalam penelitian teman-teman. Kenapa? Sangat penting. Karena dengan mengambil instrumen hal-hal yang penting di dalam mengambil penelitian secara kualitatif akan mempermudah teman-teman dalam membuat sebuah objek penelitian. Oke ya, selain teman-teman sebagai peneliti, juga sebagai objek yang teman-teman akan ambil juga akan mempermudah teman-teman dalam menjabarkan atau mendeskripsikan hasil dari penelitian dari yang teman-teman buat. Oke, sekarang pengertian instrumen penelitian itu sendiri apa sih gitu ya? Oke, pengertian instrumen penting dalam penelitian kualitatif yaitu merupakan alat bantu. Alat bantu yang dipilih dan digunakan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Oke, tadi saya sudah jelaskan, instrumen ini yang harus teman-teman siapkan sebelum teman-teman menggunakan penelitian yang akan teman-teman buat untuk skripsi nanti. Nah, sekarang instrumennya apa saja? Oke, sebelum kita masuk ke bahas penelitian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, di sini saya ingin menjelaskan mengenai riset penelitian kuantitatif itu harus menjangkau data yang lebih dalam. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan menurut pakar-pakar komunikasi, bahwa pengertian kualitatif itu bersifat deskriptif, teman-teman ya. Deskriptif ini adalah penjabaran, penggambaran, penjelasan di dalam sebuah penelitian. Apabila kita sudah mendapatkan pengertian dari deskriptif, berarti teman-teman harus lebih dalam lagi menggali sejauh mana penelitian judul atau judul penelitian yang teman-teman ambil bisa dijabarkan dalam bentuk tulisan, baik itu dalam bentuk metodologi penelitiannya, isi di dalamnya teman-teman mengambil dari pakar siapa, kemudian kenapa bisa terjadinya penelitian tersebut, hal-hal apa saja yang menyangkut di dalamnya, dan lain sebagainya. Oke, di sini juga saya ingin menjelaskan bahwa penelitian, instrumen penelitian sosial kualitatif juga alat bantunya diperlukan dalam penelitian untuk digunakan responden. Yaitu apa? Angket, kuesioner, yang tadi saya sudah jelaskan ya. Itu adalah bagian dari instrumen yang ada di dalam penelitian kualitatif. Jadi tidak mudah ya teman-teman ya. Penelitian kualitatif itu juga ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah, atau sulit nih Bu, kayaknya aku maunya yang kuantitatif aja, yang jelas-jelas angkanya. Boleh juga. Penelitian yang dilakukan secara statik, angka-angka dan lain sebagainya juga mudah untuk digunakan. Tapi juga jangan sebagai momok teman-teman untuk bahwa kuanti itu saya sulit Bu karena hitungan, karena saya harus menghitung. Oh enggak juga. Enggak juga ya teman-teman, tergantung bagaimana cara kita memandang dari sudut penelitian yang akan kita ambil, objek yang akan kita ambil. Kalau kita ngambil tentang sensus penduduk, misalnya teman-teman mau ngambil judul tentang sensus, saya rasa pengambilan dari penelitian kuanti itu akan jauh lebih baik ya, akan jauh lebih mudah dibandingkan teman-teman mengambil secara kuali.
Tapi apabila teman-teman mengambil secara judulnya adalah peran human